Apa itu speech delay? Seorang anak bisa dikatakan mengalami speech delay ketika mereka belum bisa berbicara hingga menginjak usia 2 tahun. Seorang anak yang mengalami keterlambatan bicara bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Namun, hal ini juga bisa disebabkan oleh gangguan pendengaran, gangguan neurologis, atau masalah perkembangan yang mendasarinya. Tanda keterlambatan bicara jika bayi tidak bersuara atau mengeluarkan suara lain saat usia 2 bulan itu bisa menjadi tanda awal speech delay. Pada usia 18 bulan, sebagian besar bayi dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti mama atau dada. Tanda ini yang terjadi pada balita mengalami keterlambatan bicara sebagai berikut. Yang pertama, usia 2 tahun. Tidak bisa mengucapkan setidaknya 25 kata. Yang kedua, usia 2,5 tahun tidak bisa mengucapkan frasa 2 kata unik atau kombinasi kata benda. Yang ketiga, usia 3 tahun tidak bisa mengucapkan setidaknya 200 kata, tidak meminta sesuatu dengan nama, sulit dimengerti bahkan jika Anda tinggal bersama mereka. Gagap atau stunting. Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar atau tidak jelas dan tersendat-sendat. Gejala yang sering diperhatikan dengan gagap adalah sering mengulang atau memperpanjang suara, suku kata, atau keraguan berbicara sehingga mengganggu arus irama berbicara. Penyebab gagap biasanya terjadi karena anak sering dibentak, dimarahi, dan sering membiasakan anak menjawab dengan potongan kata-kata. Gagap pada anak biasanya bersifat sementara dan bisa hilang dengan sendirinya seiring bertambah usia. Akan tetapi, anak mengalami gagap hingga usia dewasa. Dalam hal ini, langkah penanganan perlu dilakukan guna mencegah anak sulit berkomunikasi. Gagap biasanya dialami oleh anak berusia 18 sampai 24 bulan. Kondisi tersebut umum terjadi karena periode usia ini adalah masa ketika anak mulai belajar untuk mengasah kemampuan berbicara dan berbahasanya. Penyebab gagap pada anak yaitu ada faktor keturunan dan gangguan pada otak anak. Cara mengatasi gagap pada anak yaitu dengan terapi bicara. Yang kedua, rajin berlatih kemampuan bicara dengan anak secara rutin. Yang ketiga, upayakan untuk selalu bicara dengan tenang. Yang keempat, ajak anak untuk rajin membaca. Sekian, terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Sehat? Sudah makan kan sebelum berangkat ke sekolah? Pintar. Di hari ini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. Pertama, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Berdoa kita mulai. Tuhan, sebentar lagi kami belajar, berkatilah kami. Amin. Untuk membangkitkan semangat teman-teman semua dan adik-adik semua, marilah kita bernyanyi dengan lagu Balonku ada 5. Barengannya adik-adik. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Tepuk tangan semua. Nah, adik-adik, di sini kakak mau bertanya. Kalian pasti punya pengalaman kan? Baik itu senang, sedih, takut, dan lainnya. Nah, di sini kakak mau cerita. Pada suatu hari, ada seorang anak. Anak ini merupakan anak perempuan. Kita buatlah misalnya namanya si Gracia kan. Dia memiliki sifat yang agak nakal, suka membantah, dan juga suka melawan orang tua, baik kakak dan adik-adiknya. Nah, Gracia ini setiap hari buat ulah.
baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungannya, di mana saja. Sehingga banyak orang yang komplain kepada orang tuanya agar orang tuanya lebih mendidik anak tersebut. Suatu hari, karena Gracia ini sangat nakal, semua teman-temannya menjauh dan orang tuanya juga sudah bosan dalam mengajarkan dia, sehingga semua orang mendiamkan dia. Terus akhirnya si Gracia ini merasa bahwa dirinya sudah dijauhi oleh teman-temannya maupun keluarganya. Ia menangis, ia sadar kenapa dia sampai dijauhi oleh teman-temannya, baik itu keluarganya juga. Akhirnya ada seorang temannya yang baik hati. Dia datang menghampiri si Gracia. Dia bertanya, "Gracia, kamu kenapa?" Gracia pun menjawab, "Aku dijauhi oleh teman-temanku, begitu juga keluargaku. Mereka tidak memperkedulikanku lagi." Lalu temannya bertanya, "Emang kamu buat salah apa sehingga mereka menjauhmu?" Si Gracia menjawab, "Aku selalu nakal, aku selalu melawan orang tuaku, aku selalu mengganggu temanku, dan aku juga selalu mengganggu di lingkunganku." Akhirnya, teman Gracia tersebut pun memeluk Gracia dan berkata, "Jika kamu ingin teman-temanmu kembali, maka berubahlah menjadi orang baik, tidak melawan orang tua, tidak mengganggu teman." Nah, dari cerita pengalaman kakak tersebut, pesan apa yang bisa kita dapat? Ya, pesan yang bisa kita dapat bahwa sebagai anak yang baik, kita harus taat kepada orang tua, kakak, abang, dan juga adik. Jangan sampai mereka membenci diri kita. Dan begitu juga di sekolah kita harus saling menyayangi satu sama lain agar semua orang senang. Nah, begitu juga dengan lingkungan sekitar, kita harus saling membantu. Jangan saling menyusahkan. Jadi, mungkin adik-adik semua juga memiliki teman atau pengalaman kalian sendiri seperti yang diceritakan kakak barusan saja. Oleh karena itu, siapa yang suka melawan orang tua, mengganggu teman, mengganggu lingkungannya, tidak boleh lagi ya. Harus sayang sama orang tua, hormat sama orang tua, sayang sama teman, supaya semua saling mengasihi satu sama lain, sehingga tidak ada yang namanya pertengkaran. Semua menjadi satu keluarga. Baiklah adik-adik, sekianlah pembelajaran dari kakak pada pagi hari ini. Oleh karena itu, apapun yang disampaikan oleh kakak tadi, ingat jangan sampai lupa. Ingat pesan yang kakak sampaikan, yaitu nggak boleh melawan orang tua, saling menyayangi, saling membantu. Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar Tuhan mengantarkan kita ke tempat kita masing-masing dengan keadaan selamat. Ayo berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang. Berkatilah kami, antarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat. Amin. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sekian dari kakak. Dadah. Terima kasih adik-adik semua.
Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan cara kerja yang sistematis yang fungsinya merupakan alat untuk mempermudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak, guru, maupun orang tua bisa menggunakan metode bercerita dengan membacakan sebuah dongeng yang memiliki amanat agar anak bisa mengingat dan menjadikan pembelajaran di setiap ceritanya. Sekian dari hasil proyek kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.